rambut gitu. Terus habis itu mau potong seberapa? Potong pendek gitu. Tapi aku nggak ngomong. Agensiku cuma ngomong gini, jangan pendek-pendek ya gitu. Ntar kalau pendek kamu gak dapet kerjaan loh. Gitu. Jadi sekarang aku pengen nanya sama kamu, kalau menurut seorang Gani, cantik menurut kamu itu apa? Menurut aku cantik itu definisinya luas. Kalau menurut aku pribadi, cantik itu being yourself, Yeah. accepting yourself, Yeah. all the flaws, all the good things, terus being grateful for it, embracing it. Yeah. Itu cantik gitu. And less judgy ya? Banget. Less judgy, terus being acceptance aja sih. Yeah. Gitu. Ya. I mean kalau kita bicara soal masalah cantik tuh kan pasti beda orang tuh pasti beda pandangan ya. Mungkin ada yang berpikir oh cantik ya memang dia fisik yang memang menurut dia adalah mutlak. Oh cantik tuh rambut panjang putih, kulitnya mulus glowing. Kalau yang paling banyak adalah oh kulitnya harus putih glowing, rambutnya panjang, badannya kurus gitu. Makanya kemarin aku sempat nonton juga video kamu yang you're talking about hair liberty kamu dan sesuatu yang kamu pengen ungkapin gitu. It's something really ini sih menarik buat aku gitu. Dan I hope juga yang nonton juga bisa berubah sedikit persepsinya tentang menilai kecantikan itu tuh apa sih gitu. Toh kalau misalkan pandangan orang, ya kita nggak bisa merubah itu ya. Let's say dia memang menganggap dan memang selera dia atau rasa yang dia rasakan di dalam hati dia adalah cantik versinya mereka seperti itu juga nggak salah. Tapi kita mungkin pengen breakthrough sedikit, kita pengen memberikan satu option pemikiran bahwa cantik itu juga berbeda-beda dan we have to accept bahwa cantik versi orang lain dan cantik kita dengan kamu atau kamu dengan aku bisa jadi berbeda. Dan we have to accept that gitu loh. Menurut aku cantik dengan aku rambut panjang berwarna misal gitu. Dan aku merasa cantik dengan badan curvy aku. It's okay. And you are beautiful. Cantik dengan lantas apakah kita bisa bilang orang yang kulitnya tidak putih itu tidak cantik? Enggak. Enggak, sama sekali enggak. Dan we have to accept dan ternyata memang banyak perbedaan dan namanya taste dan selera, namanya otak bekerja dan hati itu juga bisa kompleks dan berbeda-beda gitu. And we have to accept that. Oh, ada sesuatu yang berbeda yang juga ternyata cantik juga gitu. Especially when you have character, when you have like be yourself. Iya. Aku tuh kadang-kadang suka sedih gitu. Maksudnya model zaman sekarang tuh kan diidentikan dengan cantik, terus harus cantik, harus perfect, terus dibanding-bandingin. Benar. Siapa yang paling cantik? Iya. Kayak top beautiful woman, siapa yang paling cantik? Urutan 1, 2, 3. Itu it's actually aku juga kurang setuju sedih sih gitu. Aku sebenarnya ya siapapun yang terpilih menjadi nomor 1 pasti kayak luar biasa bangganya sih. Gue juga pasti dinobatkan ini pasti ada rasa senang juga. Tapi I don't think that gimana ya. Ya bukan aku mau bilang itu salah, enggak. Tapi kan kita punya pendapat berbeda juga gak apa-apa ya gitu. This is our definition of beautiful tuh agak sedikit berbeda lah gitu. Gak salah sih, cuman ada sedikit kalau aku pribadi ya nggak enak gitu membanding-bandingkan. Karena pada dasarnya setiap manusia tuh unik, dilahirkan dengan keunikannya masing-masing, dilahirkan dengan semua yang sudah kita punya ya we have to accept that gitu loh. Kita harus terima bahwa ini yang kita dilahirkan seperti ini adalah udah yang terbaik buat kita. Mungkin buat ABCD yang sempurna dan cantik tuh yang seperti itu. Tapi I think self-love itu juga paling harus kita tumbuhin. Kita gak butuh bilang orang lain bilang cantik untuk kita, tapi kita yang harus menjadi fans utama untuk diri kita. Karena ini
kita ngomongin juga self love, insecurities gitu, dan accepting that berbeda itu nggak apa-apa loh gitu. Tapi menurut kamu ya Gani, ini jadi menarik ya. We're speaking of cantik tuh mesti sempurna. Jadi menurut kamu, apakah seorang model tuh memang harus cantik sempurna nggak sih? Atau menurut kamu enggak, model bisa diversity aja, bisa diverse, bisa ada yang curvy, bisa ada yang rambut pendek, panjang, atau what do you think about that? Menurut aku sih model harusnya bisa semuanya ya, karena we're speaking of kalau misalnya kita definisi kata model gitu. Model is suatu pekerjaan di mana seorang itu harus model tuh create a look yang nantinya misalnya orang kalau melihat itu tertarik buat beli. Kan maksudnya semua orang ini kan diverse ya. Nggak semua orang tuh tinggi, putih, rambutnya panjang, hitam, atau nggak semuanya tuh kurus, terus kecil gitu, tinggi, harus kayak gitu. Jadi menurut aku kalau diverse itu lebih bagus gitu. Benar. Kayak Kaluna very proud being curvy gitu. Baju yang dipakai sama Kaluna, baju yang aku pakai pasti different dong. Benar-benar. Jadi orang kayak aku kan juga banyak kan. Iya, orang kayak kamu juga banyak. Jadi semuanya kayak aku. Nanti orang-orang kayak aku nggak bisa pakai baju yang kayak kamu dong gitu. Jadi menurut aku alangkah baiknya kita tuh bisa banyak diversity gitu. Dan aku rasa sih kalau di luar aku udah melihat itu udah mulai dari beberapa tahun yang lalu sih. Aku nonton fashion show di New York gitu. Yang jalan tuh ini literally ya orang yang benar-benar yang kita lihat banyak ada di jalanan. Kayak kita lagi ke mall, kayak kita lagi ke park, lagi show. They're being realistic gitu. Ada yang tua, ada bahkan yang nenek-nenek gitu. And it's okay. Dan emang pada intinya kan kita waktu kita fashion show artinya kan kita sebagai ya model, kita adalah ingin menyampaikan ada satu koleksi yang bisa digunakan oleh siapa aja. Jadi bukan cuma model yang kurus, harus selalu cantik sempurna, enggak juga. Kalau yang pakai cantik sempurna sih pasti bagus-bagus aja gitu. Tapi belum tentu dipakai aku jadi cakep juga belum tentu gitu. Tapi pada saat kita melihat satu show dan model itu ternyata diverse banget, kita akan melihat itu benar-benar adalah, oh, this is being real. And we have to accept that the world is full dengan berbagai macam orang yang berbeda-beda. And doesn't mean standarisasi cantik itu harus selalu kita ikutin yang seperti yang apa yang selama ini kita didoktrin itu, cantik itu harus begini gitu. Kita bukan bilang mereka nggak cantik, they're super beautiful. Tapi kita juga, I think we are also beautiful gitu, in our own skin, in our own way, dengan apa yang kita suka, mau kita rambutnya pendek, mau apa. Tapi menurut aku ya, ini aku nggak tahu kamu setuju atau enggak ya Gani. Tapi setuju nggak sih gitu loh? Kita sudah accept kita seperti ini. Let's say dengan kamu rambut pendek, I love my long hair misalkan gitu, with my blonde color hair gitu, or with my curved body gitu. Tapi do you think kalau kita pada saat kita bilang kita accept, ya udah kita terima aja. Apa menurut kamu kita harus rawat juga? Kita harus rawat. Yang namanya kita accept, kita sayang, kita care. Care itu pasti kita harus rawat, kita harus jaga. Biar apa? Ya kalau kita ngerawat diri kita sayang sama diri kita jadi happy kan? Iya, benar. I mean, doesn't mean kalau misalkan rambut berwarna pasti nggak sehat gitu. Ya justru karena kita warna kita harus lebih care ya, lebih ekstra kasih perhatian, kasih nutrisi gitu. Begitu pula dengan kulit gitu. Even though warnanya
mau sawo mateng, mau coklat, mau hitam, mau apa, tapi we have to take care gitu. Kita juga harus ngerawat gitu, dalam artian supaya kita bener-bener self love itu lebih berasa nggak sih gitu. Nggak cuma accepting tapi juga kita care. Jadi sebenarnya lebih kayak pengen ngomong ke teman-teman gitu, cantik tuh berbeda-beda tapi bukan berarti kita accept dan kita nggak rawat sih. Nggak peduli gitu. Oh udah gue accept aja kayak gini. It's okay to be curvy gitu. Jangan, it's okay to be curvy tapi bukan berarti nggak olahraga gitu. Olahraga juga sepertinya lebih kayak ngomong lebih buat sehat nggak sih? Lebih buat sehat, lebih ke apa ya, balik ke diri kita sendiri gitu. Iya sih, aku panjang, lebih nggak sakit-sakitan, nggak gampang capek. Aku setuju banget sih. Merawat itu juga bentuk self love sih. Tapi kalau kamu melihat standar kecantikan yang memang masih cenderung di kotak-kotakan gitu di sini. Menurut kamu nih ya, masih berapa sih persentage-nya? Masih cukup tinggi atau emang udah mulai diverse nggak sih kamu ngerasain di sekitar kamu? Atau memang, aduh kayaknya belum nih Kak gitu, kayak masih orang tuh menganggap cantik tuh emang masih harus seperti yang tadi kita omongin gitu. Menuju. It's a good sign. It's a good thing gitu. Kita maksudnya for some people itu udah bisa open mind dan menuju ke arah diverse. Tapi untuk beberapa hal memang stigma itu tuh susah banget untuk dihilangkan ya. Dimana kalau cantik tuh harus bagus, tinggi, putih, itu susah banget gitu. Jadi apa yang menurut kamu yang bisa sedikit mendobrak itu gitu? Apa dari agensinya juga harus bisa memperjuangkan model-model yang diverse itu kah? Atau mungkin dari desainernya juga kah? Atau bahkan dari fashion show sendiri? Ya sebenarnya lebih dari desainer mungkin ya? Atau I don't know, ada di industrinya harus bisa lebih terbuka kali ya? Sebenarnya kalau menurut aku ya, kita as a consumer, maksudnya kita as a consumer lah paling gampang. Kita harus menerima diversity itu dulu. Kalau misalnya demand-nya itu menginginkan diversity, ya pasti ngikutin ya. Desainer, klien itu sih agensi juga ngikutin ya. Agensi juga mengikuti gitu. Cuman sekarang mungkin karena ini kayak chicken and egg ya. Bener, siapa duluan ya? Gitu. Jadi kadang kalau misalnya desainernya duluan tapi orang masih ngelihatnya kayak kok ada model begini ya. Iya. Tapi dia pendek, dia kurang tinggi gitu. Kebanyakan sekarang gitu. Pendek kurang tinggi, aduh gak kurus enough ya gitu. Itu menurut aku sedih sih. Mungkin harus didobrak dengan dikasih banyak kebiasaan dulu kali ya. Jadi nggak bisa cuma one off aja gitu. Kalau pikir pribadi kita masing-masing lah. Kalau kita sudah berpikir secara diverse, kita akan bisa maksudnya ngomong ke orang lain gitu. Conversation akan berjalan di mana guys sekarang nggak harus kayak gitu lagi loh, model tuh nggak harus kayak gitu. Menurut gua tuh gini. Contoh lah, sekarang yang paling huge tuh kan show-nya Fenty. Yang kemarin ya. Just semua si Rihanna itu plus size. Dan itu semua orang di dunia kayak lagi applause gitu for her gitu. Mungkin demand kita belum seperti itu gitu. Iya. Semua masih di play safe ya, masih aman ya. Masih aman gitu. Mungkin kalau ada satu desainer di Indo atau apa yang berani seperti itu gitu, mungkin akan tercipta omongan-omongan atau apa gitu untuk Iya. Memang sih sebenarnya kalau kita ngomongin suatu kebiasaan, kan kita udah bicara soal masalah persepsi kecantikan atau cantik atau dunia model yang memang stereotyping yang seperti udah kita lihat saat ini. Untuk keluar dari kebiasaan itu memang pasti akan kayak lagi keluar dari arus, itu pasti akan susah banget ya, karena akan capek gitu, karena you're being the only one. Tapi I think dengan banyak orang yang juga berani speak up tentang masalah diversity itu sendiri atau lebih accept apapun yang kita punya, we're talking about self love, orang juga mungkin akan sedikit tergugah bahwa oh ya
ada opsi lain loh gitu. Kayak kalau kita ngomongin masalah cantik gitu. Dan mungkin perlahan dan perlahan orang mulai persepsinya berubah dan demand-nya mulai ada dan orang akan bisa Breakthrough. yes. Dan ini ya pertanyaan terakhir buat kamu. Do you think menurut kamu apa yang sedang kamu lakukan sekarang ini adalah salah satu usaha untuk breakthrough nggak? Banget sih sebenarnya. Jadi dengan pertama kali aku potong rambut pendek dan aku pasrah kayak oke, aku gak akan dapet kerjaan gitu, tapi inside my heart I feel very happy, even happier than before. Itu aku ngerasa bahwa kayaknya bakal banyak nih orang-orang di luar sana yang relatable gitu Setuju. masalahnya sama aku gitu. Jadi even aku cerita dikit ya, waktu video aku keluar gitu, banyak banget yang DM aku. Oh ya? Oh cerita, oke. So it's not gonna be the last question. Ini kayaknya It's really sad actually. Really sad. oh bukannya support. Jadi kalau di aku jatuhnya aku ngenes gitu rasanya. Kenapa? Karena ada yang cerita gitu, jadi Kak aku tuh daftar kerja. Oke. Ternyata aku baru tahu kalau tempat kerja aku itu nggak ngizinin aku punya rambut pendek. Oke, ini shocking juga nih buat aku nih. Paling pendek tuh di bawah bahu, sebahu itu paling pendek. Sementara rambut aku tuh bob, dan kalau panjang tuh rambut aku rontok. Nggak. Gitu. Ini di kantor pun juga masih ada seperti ini. Ini aku sampai berubah posisi berapa kali. Gimana? Jadi gimana? Jadi dia mau ngelamar kerja tapi rambutnya bob. Dan dia ditolak. Dia ditolak. Dia belum even ngelamar bahkan. Jadi dia mau ngelamar, dia baca requirements-nya, rambut paling pendek sebahu. Dia kayak Ini kerja di mana lah? nggak jadi ngelamar gitu. Di mana ini? Maksudnya kamu nanya nggak? Soalnya nggak apa pekerjaannya ini memang dibutuhkan fisik banget atau gimana? Aku bingung banget. Sebenarnya kalau menurut aku pekerjaannya tidak terlalu dibutuhkan fisik ya gitu. Dia daftar jadi perawat. Gimana? Wow. Dia daftar jadi perawat gitu. Oke. Terus habis Ini itu menarik Iya. pakai S banyak aku namanya. kayak aku tuh sebenarnya mau komen, mau balas, tapi aku bingung gitu kayak. Jadi gimana ya, gitu. sebenarnya ini kalau aku dengar cerita kamu ternyata memang ini bukan cuma masalah dunia Model modeling doang. ya. Ternyata maksudnya banyak profesi yang juga mengalami hal yang serupa sih. Terus ada juga yang mau kerja kantor. Terus dia bilang, aku tuh mau kerja kantor, tapi nggak bisa Kak, karena rambut aku pink. Dia bilang gitu, rambut aku pink, jadi aku nggak bisa daftar di situ karena dia nggak boleh mencolok gitu. For me sih kalau dia mau pink ya mau hijau mau apa. Buat aku sih performance ya. Tapi maksudnya gini. Bukan berarti aku ngomong aku sih nggak peduli, yang penting performance. Tapi bukan berarti dia nggak presentable gitu loh. Harus tetap juga maksudnya rapi. Dalam artian rapi itu sebenarnya lebih menunjukkan bahwa kita appreciate orang yang akan kita ajak bekerja gitu. Nggak tiba-tiba dia pakai sendal atau pakai sarung kan juga nggak benar kan. Maksudnya tetap dengan tata cara yang benar dan presentable gitu. Mau dia rambutnya pink kah atau misalkan dia sukanya makeup gotik dia merasa lebih cantik, atau mau dia cepak dia merasa lebih pede. For me, kalau buat aku sih harusnya lebih Bebas. bebas. Iya. Kalau takutnya ditahan-tahan nggak perform nanti. Ini kesempatan kerja juga. Jadi ini ya, jadi berkurang ya. Jadi nggak sebebas, terbatas gitu. Hanya karena penampilan. Padahal mungkin sebenarnya siapapun orang itu bisa jadi dia benar-benar good at apa yang dia mau lamar gitu. Misalkan dia jadi perawat, misalkan dia benar-benar dedicated gitu, passionate dengan bidangnya. Ataupun mungkin yang tadi rambut pink, mungkin dia graphic designer, mungkin makanya agak sedikit nyentrik, ternyata jago banget, tapi hanya karena penampilan jadi nggak bisa terekspos kemampuannya gitu. Dan itu banyak ternyata. Ada lagi. Menarik ya. Aku sempat, jadi waktu aku potong rambut, aku sempat ketemu sama
ada cewek, Hah? dia nangis. Dia lama-lama nangis. Terus aku kan orangnya cengeng ya kan. Terus aku kayak nanya gitu ke hairstylist aku, dia kenapa? Dia bilang, she's very happy because dia dari kecil dia pengen punya rambut pendek, tapi papanya nggak boleh. And today, her mom for the first time brought her to me to cut her hair short. And she cried. And I cried. I almost cried now. Because actually, aku ngerasa kayak gitu juga gitu. Kadang-kadang ya, Dia sampai nangis. bisa so emotional hanya hal yang sepele kadang-kadang menurut orang ya gitu. Tapi ternyata there's so many reason behind yang kita pengen omongin gitu. Jadi kadang-kadang kayak ya ampun, maybe for them it's something tapi it's just so simple, it's cuma penampilan gitu. Tapi mungkin buat mereka enggak, itu bukan penampilan, it's everything gitu. Tapi kan kita juga nggak bisa salahin pemikiran seperti itu gitu. Karena memang kayak tadi aku bilang, namanya rasa, hati, dan otak tuh bekerja differently gitu. Journey orang juga berbeda-beda gitu. Dan cara pandang orang, sudut pandang orang tuh terpengaruhi yang namanya juga informasi, media, stigma, dan memang sesuatu yang norma yang udah terbentuk di masyarakat yang udah lama. Kalau kita bicara soal kecantikan, definisi kecantikan yang tadi kita lihat itu kan udah lama journey-nya gitu. So we cannot actually menyalahkan atau bilang itu salah atau yang ini benar gitu. Once again, we're just giving an option untuk supaya lebih embrace nggak sih, supaya lebih accept that basically manusia lahir dengan perbedaan. Jadi stop stereotyping, stop mengkotak-kotakan. Stop stereotyping itu udah paling. Stop bilang yang ini yang paling benar, itu yang salah. No. Yang cantik yang gini, yang paling bener yang gini, yang pinter tuh yang gini. The world is too big and too beautiful hanya untuk berargumen mana yang benar, mana yang salah gitu loh. I think it's nonsense. You can have your opinion gitu loh. I accept that. But please do accept opini kita yang seperti ini supaya kita bisa lebih lebih bisa terbuka dan menerima bahwa you're beautiful. I mean, and you, kalian yang lagi nonton ini juga semuanya, kalian semua cantik. Oke, enggak yang cowok. Aku nggak bisa bilang kalian cantik. Kalian cakep, kalian keren dengan gaya kalian, dengan cara kalian. Sama juga buat teman-teman perempuan-perempuan di sana, kalian semua unik. Kalian semua kalian tuh benar-benar udah deh, percaya deh. Kalian semua spesial kok. Nggak ada kita lebih spesial atau you guys lebih spesial. Kita semua equally, but we are different. But that is the most beautiful thing. And we should celebrate that. Thank you so much for sharing. We should talk more. Nggak, kita beneran harus ngobrol banyak. Nih sesi curhat ya sebenarnya. Nggak berasa. Udah, tadinya aku cuma mau ganggu kamu 20 minutes, tapi ini jadi 30 menit lebih, and it's kayaknya kalau kita ngomongin masalah ini nggak akan kelar hanya satu video sih. We should talk more and we should lebih banyak lebih banyak berbicara supaya orang juga bisa lebih terbuka pikirannya. Tapi once again, kita nggak mau kalian yang benar tuh kita enggak berpikir begitu, enggak. Tapi lebih kayak kita sedang berdiskusi, kita sedang sharing. Ternyata memang hidup itu penuh dengan surprises ya, penuh dengan kejutan dan penuh dengan cerita yang kadang-kadang kita terkesan kecil, tapi ternyata memang something big for them. So I think it's beautiful you can share
kepada semua teman-teman juga supaya teman-teman juga bisa belajar. Dan saya juga belajar sih hari ini. I'm learning a lot from you. Gani, thank you banget udah datang sini, udah ngobrol. I'm so happy that you're here and benar-benar kamu sharing. Nggak cuma aku yang belajar sih. Aku juga berharap semua teman-teman yang lagi nonton juga bisa belajar dan terbuka lah pikirannya. Sebelum kita pamit, ada nggak sih yang kamu pengen sampein ke teman-teman mungkin yang lagi nonton atau followers kamu, bahkan fans kamu yang udah ngikutin perjalanan karir kamu dari awal sampai akhir sekarang? Aku berharap ya, misalnya dengan kedatangan aku di channel Kak Luna ini, semoga teman-teman di luar sana yang sampai sekarang masih ngerasa insecure, masih ngerasa kalau dirinya itu nggak cantik, kalian semua cantik, kalian semua punya kesempatan yang sama. Yeah. Apapun rambutnya, mau panjang mau pendek, dan yang pasti self-expression, loving yourself is number one. Jadi nggak perlu lagi kalian untuk mengorbankan rasa nyaman karena kalian dituntut untuk mengikuti beauty standard. Itu aja sih. Aku merinding. Nggak usah harus mengorbankan rasa nyaman hanya untuk mengikuti yang udah ada stereotyping di masyarakat yang udah selama ini kita tahu gitu loh. I think that's very good gitu loh. Jangan korbankan rasa nyaman kamu. Be yourself. So I hope you guys benar-benar pikirkan dan renungkannya. Tadi yang diomongin Gani itu bener banget. Dan even me, aku juga kayak, iya juga ya. Kenapa aku harus mengorbankan rasa nyaman terhadap diri gue sendiri untuk society dan bahkan stigma yang ada, stereotyping. Oh, jadi berpikir aku sekarang. Thank you so much. Thank you very much. It was really nice talking to you and I learned a lot. Pokoknya all the best for you. Stay happy. Stay gorgeous as always. And yeah, we'll talk again ya. Okay, thank you for watching teman-teman. So, hope to see you again di video-video berikutnya. Kalian jangan lupa subscribe dan like, komen juga. Oh ya, kalau boleh ya, aku pengen kalian komen sebanyak-banyaknya pengalaman kalian. Ada nggak sih mengalami kejadian-kejadian atau pengalaman seperti apa yang dialami Gani juga tadi, mengorbankan rasa nyaman untuk sesuatu yang udah menjadi stereotyping ini. Please share, ceritakan cerita kamu di komen dan mungkin nanti aku bisa bahas lagi di next video ya. Kira-kira yang terjadi sama kalian itu seperti apa. So guys, thank you so much for watching and I will see you again pastinya di video-video berikutnya. So thank you so much. See you next video. Bye-bye. Gani, thank you. Aku ini sih, aku bener goosebump jadinya. Karena it's a very good word.